Halo, nama saya Dev Maverick Hartman dan saya itu seorang mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara. Saya itu mengikuti DKV untuk ya komunikasi visual, desain untuk ya, visual, desain karakter, mungkin desain ilustrasi, ya semua aspek, bahkan graphic simple, dan juga tipografi. Jadi kenapa saya tertarik untuk desain grafis? Saya tertarik karena ya, saya suka menggabung kreativitas dengan visual dan ya itu desain komunikasi visual punya aspek itu untuk saya explore dan saya ya ingin menyampaikan pesan yang jelas dan menarik dengan ya talenta saya. Jadi kelebihan utama saya itu misalnya itu kayak ya membuat gambar yang teknis, yang visual yang jelas. Jadi misalnya kayak makna, misalnya ikan yang sedang berenang dan itu akhirnya punya maknanya sendiri, ya seperti gitu. Dan kelebihan saya itu saya suka mempunyai ide yang mengikuti alur dan punya makna untuk memberikan dengan posisi dan proporsi dan komposisi. Nah, tapi saya juga punya kekurangan. Nah, ya kekurangan itu untuk saya itu punya kekurangan kalau misalnya fokus ke detail yang mungkin tidak diperlukan dan saya juga punya proses yang agak lebih lama dari mahasiswa biasa kalau mengerjakan sesuatu. Dan sayangnya itu mungkin memotong efisiensi saya hanya dalam aspek um, mengerjakan tugas. Jadi saya perlu waktu yang lebih lama dan uh, lebih chill gitu. Ya, untuk itu kekurangan saya. Untuk proyek terbaik saya mungkin biasanya pasti ke UAS atau misalnya ya UAS sih. Biasanya UAS itu saya paling suka dan paling jelas apa yang saya mau um, dengan apa yang disuruh dengan tugas UAS. Misalnya nirmana atau tipografi itu jelas apa yang saya mau dan saya bisa buat dengan interpretasi dan kreativitas saya, mengeksplor apa yang diperlukan dan juga apa yang saya bisa taruh. Misalnya tugas nirmana UAS itu saya suka banget. Nah, untuk workflow design, saya itu biasanya saya lebih memahami briefnya, tapi saya juga mencoba mencari referensi dan riset dan contoh lain yang sudah dibuat. Tapi saya juga biasanya punya ide dulu, saya punya ide dan terus saya cari ide lain yang mungkin saya bisa tambahin ide saya. Dan saya juga biasanya punya sketsa, cuman sketsa itu mulai dari ide yang lain, bukan ide saya. Ide saya itu saya tambahin di tengahnya gitu, kayak frame-nya. Dan ya penggunaan AI. Nah, penggunaan AI saya sudah jelas saya pakai AI sebagian ada AI yang saya masukkan atau lebih saya kayak pakai akhir-akhir ini sih saya lebih pakai untuk membantu saya mencari referensi atau misalnya saya punya ide yang mungkin perlu tambahan atau misalnya saya juga perlu uh, pengingat ya nggak semuanya saya pasti ingat misalnya kayak instruksi tertentu atau konfirmasi mungkin ketika saya memberikan mereka AI-nya um, kayak briefnya atau misalnya instruksinya pasti saya udah berikan jadi mereka tinggal menerima saya itu aja sih. Oke, untuk revisi saya itu ketika menerima revisi itu agak sulit menerima kadang-kadang tapi ya dari dosen misalnya kalau
ada sesuatu yang perlu memang diganti dan itu bukan hal yang terlalu gede, ya saya bisa ikutin. Cuman jika mereka mengkritis dan juga menyuruh saya mengganti, itu agak susah. Dan terutama itu kalau saya sudah kerja keras dengan kayak misalnya konsep tertentu, tapi mereka mau saya ganti total atau misalnya kayak setengahnya, ya itu kesel. Cuman saya pasti harus ikutin. Eh, untuk brief yang kurang jelas, jadi kayak saya kalau brief itu harus jelas pasti, tapi kalau kalau kurang jelas ya saya pasti masukin ide-ide saya. Cuman uh, pasti ada perubahan di tengah proses jika briefnya itu kurang saya jelas mengerti atau kurang jelas in general, dan akhirnya saya harus mengatur ulang proses prioritas, tapi ya saya juga harus menuju tujuannya, jadi saya ikutin. Oh, dan terakhir, oh ya, untuk peran desainer, menurut saya peran desainer itu untuk membantu tim yang menjelaskan dengan visual, dan biasanya kerjasama dengan medsos, media team untuk ya spread ide dan juga makna dalam ya bentuk visual, dan dikomunikasikan dengan jelas dan menarik juga. Itu penting, menarik itu juga penting. Itu saja untuk saya. Terima kasih dengan interview ini. Semoga hari Anda baik.